Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga stabilitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita. Sahabat Rasional, beberapa waktu lalu saya diundang oleh salah satu organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Kota Kupang untuk membahas sebuah tema menarik tentang ide gagasan mereka yang memang sebelumnya sudah saya angkat dalam judul Menggagas Pesta Demokrasi 2024 sebagai wisata politik. Rupanya konten YouTube yang kami angkat ketika itu ibarat gayung bersambut dengan apa yang menjadi kegelisahan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan ini. Saya kemudian diundang sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan diskusi terbatas itu. Diskusi itu berlangsung kurang lebih 1,5 jam, namun ada banyak hal yang kemudian disimpulkan dan bisa disari ceritakan pada konten YouTube Sahabat Rasional kali ini. Teman-teman aktivis, kaum intelektual muda, khususnya yang berada pada organisasi kemahasiswaan, kepemudaan Kota Kupang yang mengundang saya ketika itu, mereka merasa gelisah. Mereka menyampaikan bahwa ketika NTT digelari sebagai New Tourism Territory, sebagai provinsi atau wilayah pariwisata baru di Indonesia, sebagai destinasi super premium, destinasi prioritas pariwisata nasional. Mereka tahu betul bahwa NTT dirajut sulami oleh sekian banyak keindahan dan kearifan lokal yang kemudian dibingkai sebagai sebuah potensi wisata. Dalam diskusi itu mereka juga menyampaikan bahwa 15 tahun terakhir NTT getol giat gencar membangun, mengeksplorasi potensi dan keunggulan wisatanya. Mereka kemudian menginginkan agar apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan oleh negara, termasuk Pesta Demokrasi 2024 nanti, harus menunjukkan ciri dan kualitas NTT sebagai provinsi pariwisata. Kegelisahan mereka yang sempat mereka angkat adalah hampir setiap 5 tahun ketika kontestasi politik tergelar, pada tahap awal kegiatan politik dimaksud selalu diwarnai, dirajut dengan kegiatan budaya atau tema-tema wisata. Namun di akhir kontestasi itu yang terjadi adalah konflik. Sehingga bagi mereka hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wajah demokrasi kita, khususnya wajah Nusa Tenggara Timur atau Indonesia sekalipun, di tahun kelima adalah wajah keangkara murkaan. Bagi kaum muda ini, golongan intelektual muda ini, para aktivis yang juga idealismenya lagi tinggi-tinggi dan murni ini, mereka kemudian merasa resah karena setiap kali hajatan pesta politik, pesta demokrasi yang menjadi hajatan di mana rakyat mengejawantahkan kedaulatannya, justru berakhir atau bermuara pada sebuah konflik yang seolah-olah hampir memecahkan, menghilangkan bahkan memutuskan keterikatan sosial antar sesama kita. Mereka kemudian melemparkan sebuah ide cemerlang yang sebetulnya menjadi ide yang harus diwujud nyatakan, yakni mereka berniat untuk menggagas, membangun sebuah komitmen bersama, baik itu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Bawaslu, para kontestan, dalam hal ini partai politik dan peserta pemilu, untuk sama-sama berkomitmen membranding Pesta Demokrasi 2024 di Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah wisata politik. Tentu membuat
wisata politik ini menjadi branding, membuat Pesta Demokrasi 2024 ini menjadi branding kegiatan atau event wisata di Nusa Tenggara Timur bukan hal yang mudah. Perlu sebuah perjalanan panjang, tahapan-tahapan panjang yang dilalui dan diproses secara serius, terencana, dan akurat. Tahapan gagasan yang akan mereka wujud nyatakan adalah pada tahap pertama mereka akan membangun diskusi dengan pihak penyelenggara tentang bagaimana membingkai Pesta Demokrasi 2024 di Nusa Tenggara Timur menjadi sebuah pesta demokrasi yang mempertontonkan keindahan budaya, mempertontonkan atau mengkampanyekan potensi alam yang luar biasa, kecantikan alam yang luar biasa, kemudian membingkai setiap tahapan kegiatan pemilu dalam konteks tahapan pariwisata. Tahapan kedua yang akan dilakukan adalah mereka akan membangun komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai politik di tingkat provinsi. Bahkan mereka akan membangun komunikasi dengan para kontestan agar sama-sama memiliki komitmen untuk mensukseskan upaya membranding Pesta Demokrasi 2024 di Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah event pariwisata. Niat yang tulus ini tentunya tidak akan berhasil jika pemerintah tidak turut digandeng. Dan mereka sadar betul bahwa dalam 15 tahun belakangan ini, pemerintah Nusa Tenggara Timur secara serius mengelola pariwisata sebagai sebuah potensi yang mendorong, menaikkan, dan mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di 5 tahun terakhir, dalam kepemimpinan Bapak Victor Bung Tilu Leskodat, pariwisata lagi-lagi didapuk sebagai prime mover. Dan pekerjaan terberat dalam mengangkat citra, menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adalah membangun awareness dari masyarakat. Masyarakat dijejali, diinternalisir dengan sejumlah petunjuk, sejumlah keharusan tentang bagaimana berperilaku pariwisata. Dan saat ini kita bersyukur secara perlahan wajah masyarakat kita, aktivitas masyarakat kita sudah mulai menunjukkan mereka sadar, mereka paham, dan mereka familiar dengan kegiatan kepariwisataan. Mereka kemudian mengatakan bahwa sukses pembangunan kepariwisataan 5 tahun terakhir di kepemimpinan Victor Bung Tilu Leskodat dan Yosef Naisoi harus tergambarkan juga dari perilaku para elit. Jangan masyarakat saja yang dipaksakan, masyarakat saja yang dijejali untuk berperilaku pariwisata, sementara elit dibiarkan menghancurkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dirasakan, dan apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Mereka menginginkan agar elit politik yang berkontestasi dalam Pesta Demokrasi 2024 nanti betul-betul menampilkan, betul-betul mengkampanyekan, menginformasikan, dan membangun narasi-narasi yang indah tentang pariwisata NTT. Kemasan-kemasan kegiatan harus dibuat sebagai kemasan yang bernuansa pariwisata. Menghadirkan artis-artis besar nasional adalah sebuah hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai magnet politik untuk mendulang simpati massa. Tapi menghadirkan artis dengan tontonan yang merusak nilai adalah bentuk bagaimana para elit, partai politik, atau siapapun yang menghadirkan para artis ini mengkhianati apa yang dibangun, apa yang digagas, dan apa yang sudah dikerjakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sahabat rasional, apa yang digagas oleh organisasi kepemudaan, kemahasiswaan di Kota Kupang ini harus kita dukung. Kita beri ruang dan kita beri kesempatan mereka mengelaborasi, bahkan bila perlu mereka mengelola. KPU percayakan salah satu kemasan kegiatan kepada organisasi ini. Pemerintah memberikan ruang kepada organisasi kemahasiswaan ini untuk membangun, sambil pemerintah memberikan dukungan, arahan bagaimana membranding Pesta Demokrasi 2024 di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu event pariwisata yang wajib hukumnya masuk dalam kalender of event Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, terhadap apa yang digagaskan, apa yang sudah diceritakan, apa yang didiskusikan,
tentang komitmen membangun pariwisata Nusa Tenggara Timur, mari bersama kita dukung, kita wujudkan semua kemasan, semua tahapan demokrasi 2024 di Nusa Tenggara Timur sebagai kemasan wisata. Kita sepakat, kita branding. Setiap 5 tahun NTT melakukan silaturahmi wisata. NTT melakukan parade budaya. NTT menggelar, mempertunjukkan semua potensi keindahan wisata. Salam rasional.